juga agenda-agenda yang nanti akan dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI dan juga nanti akan diresmikan langsung oleh Ketua DPR RI. Dan pemirsa dapat Anda lihat bahwa acara ini meskipun dilaksanakan secara offline ataupun juga fisik, namun tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, di mana ini kursi di belakang saya telah disusun sedemikian rupa dan telah mengatur protokol kesehatan pula dan juga dijaga dengan jarak-jaraknya. Dan pemirsa, selain itu juga telah disediakan alat untuk translator dari Indonesia ke India dan juga India ke Indonesia untuk penerjemah bagi orang-orang atau dari kedutaan besar India yang mungkin belum atau kurang mengerti bahasa Indonesia, pemirsa. Nanti selengkapnya kita akan menyaksikan langsung bersama-sama, pemirsa, bagaimana acara peresmian dari Hari Anti Kekerasan Internasional hari ini, pemirsa. Maka dari itu tetap pastikan Anda bersama kami di TVR Parlemen. Bun, tolong dong Bun, dihalangi dong Bun. Mau kertas dong? Ayo kapan? Mau live report? Mau live report? Mau reportase? Masuk ya? Ayo. Ya pemirsa, dapat Anda lihat di layar kaca Anda saat ini masih berlangsung persiapan dari pembukaan pameran lukisan 150 tahun hari kelahiran Mahatma Gandhi serta peringatan Hari Anti Kekerasan Dunia. Di mana pemirsa, sebagai informasi bahwa Parlemen Indonesia bersama dengan Dubes India bekerjasama untuk menampilkan pameran lukisan Mahatma Gandhi, aliran kontemporer hasil karya perupa muda dari Institut Kesenian Jakarta, Indonesia. Yang acara kali ini dilaksanakan dan juga dipamerkan di Gedung Nusantara DPR RI. Adapun berbagai macam lukisan yang akan tampil berada di Gedung Nusantara 2 DPR RI. Selain sejumlah lukisan kontemporer, nantinya juga akan dipamerkan foto-foto hitam putih Mahatma Gandhi pada saat memperjuangkan kemerdekaan India dari penjajah Inggris dan dengan anti kekerasan. Kedubes India di Jakarta telah menggelar sejumlah acara sejak 2018 untuk memperingati perjuangan Gandhi yang digelar di Jakarta dan juga Medan. Mahatma Gandhi merupakan tokoh pejuang India yang banyak dikenal di Indonesia sejajar dengan Soekarno dan Syahrir. Pelukis Sihan memuji inisiatif langkah kerjasama pelukis muda IKJ dengan Duta Besar India untuk memperkuat kembali hubungan kedua negara Indonesia dan India lewat media lukisan. Tepat pada hari ini dunia merayakan kelahiran seorang tokoh pecinta damai yang selalu menginspirasi dunia, adalah Mahatma Gandhi, seorang pengacara India yang memimpin gerakan kemerdekaan India dari kekuasaan Inggris. Selain memperingati hari kelahiran tokoh Mahatma Gandhi, momentum ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Tanpa Kekerasan Internasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Pada tanggal 15 September 2020 lalu, Sekjen DPR RI Indra Iskandar telah menerima kunjungan kehormatan Duta Besar India untuk Indonesia, Pradip Kumar Rawat. Dubes India berkonsultasi mengenai rencana momen peringatan hari ulang tahun tokoh besar India, Mahatma Gandhi. Dan pemirsa, sebagai informasi bahwa hari ini akan dilakukan
peresmian secara fisik dan juga virtual, di mana Anda dapat melihat protokol kesehatan telah diterapkan dengan salah satunya adalah menyusun kursi-kursi dengan tetap memperhatikan jarak. Dan di sini juga diwajibkan masker dan telah disediakan hand sanitizer untuk mencuci tangan. Dan pada acara hari ini nantinya akan ada 48 anggota BKSAP yang hadir secara virtual dan juga nanti akan diresmikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga hadir secara virtual. Untuk anggota yang hadir secara fisik nantinya akan ada 2 pimpinan BURT dan juga 5 orang pimpinan BKSAP dan nanti akan dihadiri langsung secara fisik oleh Duta Besar India untuk Indonesia. Ya pemirsa, sebagai tambahan informasi, Mahatma Gandhi adalah salah satu dari banyak pemimpin India yang dikenal sebagai tokoh yang penuh dengan kedamaian. Gandhi dikenal sebagai sosok yang memimpin rakyat India untuk lepas dari belenggu penjajahan Inggris dengan merasakan kedamaian. Sebagai seorang penganut agama Hindu, Gandhi menerapkan ajaran agamanya untuk menginspirasi dunia untuk meninggalkan kekerasan, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan juga kemerdekaan. Gandhi lahir di Porbandar, Gujarat pada tanggal 2 Oktober 1869. Ia terlahir sebagai putra seorang politisi senior bernama Karamhat Gandhi dengan Putibai Gandhi, yang merupakan istri keempatnya. Gandhi juga hidup di sebuah komunitas Hindu Bania yang terletak di daerah pesisir Gujarat pada bulan Mei tahun 1883. Pada saat itu Gandhi berusia 13 tahun dan Gandhi dijodohkan serta menikah dengan Kasturbai Mahanajat yang berusia 14 tahun sesuai dengan hukum adat dan budaya. Ya pemirsa, dapat Anda saksikan di layar televisi Anda saat ini sudah mulai berdatangan tamu-tamu dari India, dari Kedutaan Besar India di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta. Dan nantinya pemirsa acara ini akan diresmikan atau juga disambut oleh Wakil Ketua DPR RI Bapak Aziz Syamsuddin yang nantinya juga akan diresmikan secara langsung secara virtual oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Ya dapat Anda lihat pemirsa saat ini sedang melakukan persiapan di mana masih mengatur tempat duduk dari tamu-tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Dan sudah ada beberapa pimpinan yang hadir, pimpinan BURT yang sudah hadir pada pagi hari ini pemirsa. Ya pemirsa, dapat Anda saksikan bahwa saat ini masih terjalin ramah tamah namun tetap juga dengan memperhatikan protokol kesehatan di mana para tamu undangan menjaga jaraknya sekitar 1 meter dan juga tetap memakai masker pemirsa. Dan jika Anda perhatikan bahwa hari ini kebanyakan orang-orang yang menghadiri undangan ini memakai batik pemirsa, karena hari ini juga ditepati sebagai atau diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Jadi Anda dapat melihat bahwa kebanyakan orang di ruangan ini memakai batik sebagai salah satu bentuk peringatan.
Ya pemirsa, lukisan-lukisan yang akan dipajang pada hari ini nantinya akan berlangsung selama kurang lebih 6 hari dari tanggal 2 Oktober hingga tanggal 8 Oktober 2020. Acara ini juga akan bekerja sama dengan IKJ atau Institut Kesenian Jakarta, di mana bukan hanya lukisan-lukisan berwarna, nantinya juga akan ada lukisan-lukisan fisik, lukisan-lukisan hitam putih yang menggambarkan tentang sosok dari Mahatma Gandhi yang ditampilkan langsung untuk Anda. Dan dapat Anda saksikan di layar kaca pemirsa sekarang Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin telah memasuki ruangan sekaligus juga menandakan bahwa sebentar lagi acara akan segera dimulai. Ya, ini di pemirsa jajaran dari pimpinan DPR RI bersama dengan jajaran dari Kedutaan Besar India untuk Indonesia telah bersiap-siap untuk meresmikan acara pameran lukisan 150 tahun hari kelahiran Mahatma Gandhi dan peringatan Hari Anti Kekerasan Internasional. Ya pemirsa, acara akan segera dimulai. Saya Ayu Rahmawati beserta segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyaksikan. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu undangan yang telah hadir secara fisik maupun virtual pada hari ini, Jumat 2 Oktober 2020, kita bersama-sama hadir dalam rangka mengikuti acara peresmian dan pembukaan pameran lukisan 150 tahun kelahiran Mahatma Gandhi dan peringatan Hari Anti Kekerasan Dunia yang diselenggarakan di lobi Gedung Nusantara dan lobi Nusantara II Gedung DPR. Mohandas Karamchand Gandhi atau yang lebih kita kenal dengan Mahatma Gandhi adalah seorang pemimpin spiritual dan politikus dari India. Mahatma Gandhi adalah salah seorang yang paling penting yang terlibat dalam gerakan kemerdekaan India. Ia adalah aktivis yang tidak menggunakan kekerasan, mengusung gerakan kemerdekaan melalui aksi demonstrasi damai. Dan pada hari ini juga kita sekaligus memperingati Hari Anti Kekerasan Dunia yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober yang bertepatan pada hari kelahiran Mahatma Gandhi. Hari raya ini disebut Gandhi Jayanti di India. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua DPR, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani, yang mulia Duta Besar Republik India untuk Indonesia dan Timur Leste, Mr. Pradip Kumar Rawat, para yang mulia Duta Besar Negara Sahabat, yang kami hormati Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam, Bapak M. Aziz Syamsuddin, yang kami hormati Direktur Asia Selatan mewakili Menteri Luar Negeri, Bapak Ferdi Piai, yang kami hormati pimpinan BURT,
para anggota KSAP DPR yang hadir secara virtual, yang kami hormati Sekjen DPR Bapak Indra Iskandar, dan para pejabat eselon di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR, yang kami hormati Kepala Regional 4 PT Pos Indonesia mewakili Direktur Utama PT Pos Indonesia Bapak Oni Hadiono, serta yang kami hormati Bapak Ibu undangan sekalian yang berbahagia. Baiklah Bapak Ibu undangan yang kami hormati, mengawali perjumpaan kita dan sebelum kita memulai acara inti, sebagai ucapan selamat datang, kami akan tampilkan terlebih dahulu persembahan tarian perpaduan antara tarian Indonesia, tepatnya Pulau Bali, dan tarian India yang akan dibawakan secara virtual oleh Ni Ketut Putri Menangsari yang akan menampilkan tarian Balinese Legong Dance, dan Dr. Pompi Paul yang akan menampilkan tarian Audisi Dance. Selamat menyaksikan. ईश्वर
शिव हाथ की असत्य न बोले, पर धन नवधानी हाथ रे। वैष्णव जड़ तो तेने कही जे, पीड़ पराई जाने रे। मोह माया व्यापे नहीं जीने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। मोह माया व्यापे नहीं जीने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। राम नाम शु ताड़ी लागे, सकड़ती रखते ना तन मारे। वैष्णव जन तो तेने कही जे, पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये, पर दुखे उपकार करे तो ये, मन अभिमान नाणे रे। वैष्णव जन तो तेने कही जे, पीड़ पराई जाने रे। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे। भूले हम राह हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे
Baik, demikianlah tadi telah kita saksikan sebuah persembahan tarian dari Indonesia dan India yang menggambarkan eratnya hubungan antar kedua negara termasuk dalam bidang seni dan budaya. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk Indonesia dan India. Undangan yang berbahagia, acara pameran lukisan 150 tahun kelahiran Mahatma Gandhi dan peringatan Hari Anti Kekerasan Dunia ini diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik India dengan didukung oleh Indian Council for Cultural Relations dan Institut Kesenian Jakarta. Pameran lukisan ini berlangsung selama 7 hari dari tanggal 2 Oktober sampai dengan 8 Oktober 2020 yang bertempat di lobi Nusantara 2 Gedung DPR. Bapak Ibu undangan yang kami banggakan, selanjutnya kita ikuti sambutan dari Duta Besar Republik India untuk Indonesia dan Timor Leste kepada Yang Mulia Mr. Pradip Kumar Rawat, kami silakan. Her Excellency Dr. Honoris Causa Puan Maharani, Honorable Speaker DPR RI, Honorable M. Aziz Shamsuddin, Vice Speaker DPR, Honorable Dr. Insignor Sufimi Dasho Ahmed SH, Vice Speaker DPR, Honorable Rahmat Gobel, Vice Speaker DPR, Honorable A. Mohamed Iskandar, Vice Speaker DPR, Ketua Pimpinan BURT, Bapak Haji Agung Budi Santoso SH MM, Ketua Pimpinan BKSAP, Bapak Dr. Haji Fadlizon SS MSc, Ketua Pimpinan Komisi 1 Ibu Mutia Fiada Hafid, Ketua Anggota BKSB Indonesia India Ibu Paramita Vidya Kusuma SC, Sekjen Bapak Indra Iskandar, respected members of Parliament and senior officials of Parliament, my fellow ambassadors, Ambassador from Bangladesh, Ambassador from Afghanistan, Ambassador from Sri Lanka, Ambassador of France, and my friend, Ambassador from Seychelles. Dignitaries, ladies and gentlemen, Salamat Pagi, Namaskar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastiastu, namo buddhaya dan salam kebajikan. Let me begin by conveying deep appreciation to DPR RI for providing us this opportunity to organize this event in these august premises to honor the memory of a man which Albert Einstein described as, quote, generations to come will scarce believe that such a man as this ever in flesh and blood walked upon this earth, unquote. October 2 today is marked as the International Day of Non-Violence under the United Nations General Assembly Resolution of 15 June 2007, which was co-sponsored by 140 countries. The resolution reflected the desire of the global community to secure a culture of peace, tolerance, understanding, and non-violence. During the last 2 years, efforts have been made to highlight the vast nature of Gandhian philosophy and its applicability to diverse aspects of life. Writing in New York Times on October 2, 2019, Prime Minister Modi said, I quote, "In Gandhi, we have the best teacher to guide us from uniting those who believe in humanity
to furthering sustainable development and ensuring economic self-reliance, Gandhi offers solutions to every problem, unquote. The world today is in turmoil due to a pandemic which might have been a result of violence perpetrated by humans on some creatures of animal world. Over 1 million precious lives have been lost and millions of people have lost means of livelihood, resulting in increased poverty globally. Adherence to Gandhian principles of ahimsa and non-violence, which is a wider principle and includes non-violence by man on nature, could have helped the mankind to avoid man-created disasters such as the pandemic that we all are going through now. There are worries that the pandemic could lead to conflict within countries and among countries. At the basic level, source of all conflict is competition. But competition is part of nature. All beings compete to better themselves. Competition for development of vaccine to control the pandemic is good. It could benefit many. But this competition could turn into conflict if the outcome is used only to benefit a few. President Jokowi, in his speech to the UN General Assembly, exhorted international community to provide equitable access to vaccine. Prime Minister Modi unambiguously announced at United Nations General Assembly that, quote, as the largest vaccine producing country of the world, I want to give one more assurance to the global community today. India's vaccine production and delivery capacity will be used to help all humanity in fighting this crisis, unquote. It is one of the many examples where India and Indonesia are driven by the principles championed by Gandhiji. Peace and violence do not go together. Gandhiji's strategy of satyagraha, which is based on truth, non-violence and sacrifice, is eminently suited for peace building. Gandhiji was against using violence for bringing peace. For him, means were as important as the ends. Gandhiji refused to use arms and violence to achieve Indian independence. For him, violence will beget more violence and will breed hatred, consuming human spirit. He famously said, an eye for an eye will make the whole world blind. Here, I must thank the Institute Kesenian Jakarta for creating a painting tribute to Gandhiji on the theme of ahimsa and non-violence. For Gandhiji, we all are God's creation. There is some truth inherent in every creation. Hence, he saw some truth in each argument in a discussion which was related to a certain viewpoint. If one follows this, it becomes easy to understand diverse viewpoints without getting angry and violent. As we all know, it is the beginning of any conflict resolution and thus start of any peace initiative. In this context, I must mention that the world could learn from Indonesian tradition of musyawarah or consensus building, as it has Gandhian principles inherent in it. Gandhiji saw innate goodness in all human beings. For him, there was a contradiction if one was to classify one creation of God as good and the other as bad. He therefore said, hate the evil and not the evildoer. If one is to follow these, it becomes easier to engage in dialogue with anyone. Another important requirement for peacemaking. One can easily relate this philosophy with Indonesian way of Bhinneka Tunggal Ika,
Indian civilization has always followed this idea as unity in diversity. Our two countries can work together to strengthen global diversity and control the forces which encourage violence to forcefully assimilate. In my 3 years in Indonesia, I have come to gain some understanding of Indonesian culture and society. Intuitively, Gandhian principles are built into the fabric of Indonesia. To me, our two countries appear as cultural twins. While we share so many things, yet we have evolved our special blends like in coffee. Incidentally, coffee is another thing that our two countries share. India and Indonesia are the two largest producers of coffee in Asia. Indonesia, like India, is deeply spiritual. Indonesian way of Islam, Hinduism, and other religious traditions have many things common with India, yet these are unique in their own way. It has very strong civil society Islamic organizations like Nadatul Ulama. Yesterday, in a webinar, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Secretary General of NU Supreme Council, detailed how deeply Bapa Gusdur was influenced by Gandhiji. Founding fathers of Indonesia, Bapa Sukarno and Bapa Muhammad Hatta, were also very much influenced by Gandhiji. There are references that Bapa Hatta was called as Gandhi of Java in 1930s. Our two countries shared a similar fate under colonialism, but colonial Indonesia, like British India, successfully avoided falling into the trap of divisive ideology that led to traumatic partition of India in two countries in 1947. Indonesia rejected the destructive idea that different religions cannot coexist as equals within one country. India also rejected that destructive ideology even in its partition. As a result, India is multicultural, multilingual with phenomenal diversity, something that Indonesia is also proud under its founding ideology of Panchashila provided by Bapa Sukarno. India and Indonesia are the two largest democracies and most diverse countries in Asia. Our experience of managing various competing impulses in a positive sum manner is a valuable resource for nudging our region and the world in the direction of a global village or world as a family. Our nation-building experiences could be critical for efforts to develop Indo-Pacific architecture for peace and development. If it is based on our experiences, it would naturally be democratic, rules-based, and inclusive, having respect for diversity. I strongly believe that by having greater consultations among our leaders, parliamentarians, artists, and intellectuals, we could combine our strengths to promote the forces of peace, sharing, and coexistence, and dissipate negative energies of conflict, hate, radicalism, and violence. I would conclude by recalling that Gandhiji called upon each one of us to make our own contribution and not wait for others to do it for us. So, let us follow Gandhiji and be the change that you wish to see in the world. Thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Mr. Pradip Kumar Rawat atas sambutannya. Kami silakan kembali ke tempat semula. Berikutnya sambutan dari Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam kepada Bapak M. Aziz Samsudin, kami silakan dengan hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Good morning to all the ambassadors coming to the 150 of the Mahatma Gandhi, and then the good relation between Indonesia and India. And thank you very much for the all participant is coming here. Pertama, yang terhormat Ibu Puan Maharani yang mengikuti secara virtual ya, dan kemudian Bapak Sumi Dasko, Bapak Rahmat Gobel, kemudian Bapak Muhaimin Iskandar sebagai Vice Speaker, dan saya sendiri yang mewakili pimpinan, dan yang sahabat saya ini Pak Agung, pimpinan BWRT, kemudian Pak Dimyati yang hadir dalam kesempatan ini, tokoh Banten yang nggak bisa dilewatkan itu saja, serta Pak Sekjen ini hadir beserta Bu Maya dan tim, dan secara khusus sahabat saya Duta Besar India untuk Indonesia yang beberapa waktu lalu kita menggagas acara ini. Thank you Pak Pradip, that we are planning it be happen by today. So we hope our relation between Indonesia and India will be gradual, will be going up. Dan yang saya hormati beberapa duta besar yang hadir dalam kesempatan pagi hari ini, yaitu Bapak Duta Besar dari Perancis, Pak Mr. Oliver, thank you for coming Pak. Kemudian Duta Besar dari Sri Lanka, thank you Bu. Kemudian Duta Besar dari Afghanistan, dan Duta Besar dari Bangladesh, dan Duta Besar berkeliling yaitu dari Sisilia yang hadir, serta perwakilan-perwakilan tokoh India dan beberapa undangan yang hadir dalam kesempatan ini, sahabat-sahabat dari Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir, dan protokol dan perwakilan dari Kementerian Luar Negeri yang hadir dalam kesempatan ini, dan rekan-rekan wartawan ini. Ini rekan-rekan wartawan kalau nggak disebut nanti beritanya nggak naik Pak Pradip, jadi harus kita sebut ini. Ya Pak Sekjen ya. Di dalam kesempatan 150 tahun Indonesia dan India, di samping memperingati hari kelahiran Mahatma Gandhi yang tadi secara dalam sudah disampaikan oleh Bapak Duta Besar Pak Pradip, bagaimana historik daripada Pak Mahatma Gandhi yang menjadi suri tauladan bagi kita, dan tentu harus menjadikan bahan bagi kita. Di samping juga pada hari ini adalah bertepatan dengan Hari Anti Kekerasan Dunia, dan khusus Indonesia juga ada Hari Batik Pak. Hari Batik, makanya kita harus pakai batik karena today 2nd of October ISIS adalah Hari Batik Pak untuk Indonesia. Makanya kita semua harus pakai batik hari ini. Tentu hubungan Indonesia dan India bukan hanya secara politik ekonomi, tentu secara kultur budaya. Yang tadi kita lihat tariannya sangat menarik dan menginspirasi teman-teman dari BWRT, khususnya Pak Agung nanti untuk mendesain nanti pada acara-acara khusus DPR dan Pak Dimyati, tentu mengkreasikan ini ide-ide baru Pak Pradip. Dan di dalam memperingati hari 150 tahun ini, DPR menyambut baik kerjasama dengan Duta Besar India. Di samping juga nanti ada pameran lukisan Pak. Nanti mudah-mudahan kalau ada yang Pak Agung menarik, nanti bisa dibuat duplikasinya Pak. Di foto kita duplikasi pakai sablon itu Pak. Dan mengenai hal-hal yang tadi Bapak sampaikan, Pak Duta Besar, Pak Pradip,
Saya tidak ingin mengulang lagi, baik mengenai COVID, mengenai kehebatan dan heroik daripada Pak Mahatma Gandhi, tentu menjadikan bagian yang tidak bisa kita lupakan. Tadi disampaikan juga bagaimana Pak Soekarno, tokoh perjuangan dan proklamator kita, dan juga daripada perjuangan-perjuangan itu membuat kita harus bagaimana memperingati ini dengan baik. Dan tentu hal ini harus kita maknai, bukan hanya sekedar kita membuka pameran, tapi pameran itu adalah simbol bagi hubungan kita yang akan kita lanjutkan di hari-hari yang akan datang, dalam bidang-bidang yang akan datang. Dan kami harapkan, kami dari parlemen, nanti juga ada GKSB, gabungan kerjasama antar parlemen, dan teman-teman di BKSAP, Pak Fadlizon, yang akan melakukan hubungan itu secara intensif. Dan insya Allah juga di dalam hubungan-hubungan itu akan meningkatkan hubungan baik bagi kita semua. Terakhir, kami juga mengajak para duta besar negara-negara sahabat, kami Parlemen Indonesia mengajak untuk bekerja sama bagaimana kita menyelesaikan masalah pandemi COVID, yang mudah-mudahan pandemi COVID ini bisa segera berakhir. Dan tadi saya juga mendengar dari sahabat saya dari Duta Besar Keliling dari Syria, di negara-negara lain Pak Agung, katanya kalau pakai masker malah dilihat orang, karena dianggap yang pakai masker itu sakit. Which person is using the masker is a symbol that the condition is not fit. Is it true, Pak, ya? So it is comply, it is opposite with Indonesia. Indonesia, the whole person should be using the masker, Pak. If you are not using the masker, the government will be penalty 150 rupiah. That's the difficult opposite of the condition. Tapi mudah-mudahan tentu dengan kondisi-kondisi ini bisa kita lalui, dan mudah-mudahan di dalam kesempatan yang akan datang bukan hanya nanti negara India Pak Sekjen, Pak Indra, nanti negara-negara lain bisa bekerja sama, dan tentu Pak Sekjen di samping juga hubungan parlemen, kita juga melakukan hubungan-hubungan secara kultur budaya, dan bagaimana nanti BURT melihat parlemen-parlemen di negara setempat bisa mengcombine bagaimana negara-negara sahabat kemudian negara kita. Apalagi ada Duta Besar Perancis Pak Oliver menyambut baik untuk kita sama-sama bekerja sama. Dari budaya-budaya dan pariwisata di Perancis terbesar income devisa dari pariwisata. So thank you very much Mr. Oliver that's coming for today, that we hope not only for the culture, we are progress gradually by between two countries in economic, in culture, and we hope we can together in order to to finish of the pandemic of the COVID-19, and then we hope we are still together in order to good fit, good health for the between two countries and all of the participants in here. Thank you very much for the ambassador is coming, especially the Mr. Pradip that we have already make it by today. Dan terima kasih juga kepada Pak Agung, Pak Dimyati, Ibu Puan Maharani, Ibu Bapak Dasko, Bapak Rahmat Gobel, dan Pak Muhaimin. Secara khusus Pak Indra yang telah memberikan restu sarana dan prasarana bersama Bu Maya sehingga ini bisa terselenggara dengan baik, dan seluruh rekan-rekan wartawan dan partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat Pak Mr. Pradip, 150 tahun daripada Mahatma Gandhi menginspirasi kita semua. Kemudian Hari Anti Kekerasan Dunia dan Hari Batik, dan terakhir kemarin baru Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila, apa yang dituangkan oleh Pak Mahatma Gandhi adalah bagian daripada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. That yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Terima kasih kepada Bapak M. Aziz Samsudin atas sambutannya. Dimohon untuk tetap berada di tempat. Dilanjutkan penyerahan cenderamata dari Duta Besar Republik India untuk Indonesia dan Timor Leste kepada Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam Bapak M. Aziz Samsudin. Kami silakan kepada pimpinan Bu RT untuk mendampingi. Kami silakan kepada tamu undangan untuk naik ke atas panggung untuk ikut foto bersama. Dan kami silakan kepada Bapak Sekjen DPR, Ibu Damayanti dari Kemenlu. Demikianlah foto bersama, kami silakan kembali ke tempat semula untuk mengikuti sambutan Ketua DPR secara rekaman virtual. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti sambutan sekaligus peresmian pameran lukisan 150 tahun kelahiran Mahatma Gandhi dan peringatan Hari Anti Kekerasan Dunia oleh Ketua DPR Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani yang dilakukan secara rekaman virtual yang akan ditayangkan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya rasa di dunia ini hampir tidak ada orang yang belum pernah mendengar nama Mahatma Gandhi. Beliau adalah seorang tokoh dunia yang pemikirannya telah menginspirasi begitu banyak orang, termasuk Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Bahkan ajaran Mahatma Gandhi yang mengedepankan ahimsa atau anti kekerasan sudah menginspirasi lahirnya Hari Anti Kekerasan Dunia yang kita peringati setiap tanggal 2 Oktober. Saya apresiasi Kedutaan Besar India di Jakarta yang sudah mengajak DPR RI untuk bersama-sama merayakan Hari Anti Kekerasan Dunia sekaligus memperingati 150 tahun Hari Kelahiran Mahatma Gandhi melalui pameran lukisan yang menunjukkan karya-karya hebat seniman-seniman di Jakarta. Semoga ini akan terus mempererat persahabatan India dengan Indonesia, negara demokrasi terbesar kedua dan ketiga di dunia, dan menyatukan semangat kita untuk mewujudkan perdamaian abadi di dunia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan pameran lukisan 150 tahun Hari Kelahiran Mahatma Gandhi. Dan saya ucapkan Selamat Hari Anti Kekerasan Dunia. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Baik, acara selanjutnya yaitu pembukaan pameran lukisan yang akan kita lakukan di lobi Gedung Nusantara 2 DPR. Sebelum acara pembukaan pameran lukisan kita mulai, kami silakan kepada Yang Mulia Duta Besar Republik India untuk Indonesia dan Timor Leste, para Yang Mulia Besar Duta Besar Negara Sahabat, Wakil Ketua DPR, pimpinan BURT, dan seluruh undangan untuk langsung menuju lokasi pembukaan pameran lukisan. Kami silakan. Ya pemirsa, dengan sambutan sekaligus juga peresmian dari Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, telah resmi dibuka pameran lukisan 150 tahun hari kelahiran Mahatma Gandhi, sekaligus juga peringatan Hari Anti Kekerasan Internasional. Dan pemirsa, pada saat ini dapat Anda saksikan di layar kaca Anda bahwa sekarang sedang dilakukan pemantauan ke Gedung Nusantara 2 DPR RI, di mana lukisan-lukisan yang akan dipamerkan dijajarkan di lobi Gedung Nusantara 2 DPR RI Senayan, Jakarta. Dan pemirsa, lukisan ini terbuka untuk umum, pameran ini terbuka untuk umum dan gratis. Anda dapat menyaksikan atau Anda bisa datang untuk melihat karya-karya lukisan Mahatma Gandhi dari tanggal 2 Oktober hingga 8 Oktober 2020. Dan pemirsa, dapat Anda saksikan sekarang sudah persiapan di Gedung Nusantara 2 DPR RI untuk pemotongan pita, di mana nanti akan diwakili oleh Wakil Ketua DPR RI Bapak Aziz Syamsuddin dan juga oleh perwakilan dari Duta Besar India untuk Baik, Bapak Indonesia. Ibu undangan yang kami hormati, yang telah hadir di lokasi pameran lukisan, baik yang hadir secara fisik dan virtual. Sebelum acara pembukaan kita mulai, demi menjaga protokol kesehatan, mohon untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mendahulukan undangan yang utama. Dan kepada para pendamping, kami mohon untuk menunggu di luar area pameran lukisan. Baik Bapak Ibu yang kami banggakan, langsung saja kita mulai acara pembukaan pameran lukisan 150 tahun kelahiran Mahatma Gandhi yang ditandai dengan pengguntingan rangkaian bunga melati oleh Duta Besar Republik India untuk Indonesia dan Timor Leste dan Wakil Ketua DPR. Pameran lukisan 150 tahun kelahiran Mahatma Gandhi telah resmi dibuka. Dan kami silakan kepada Yang Mulia Duta Besar Republik India untuk Indonesia dan Timor Leste, para Yang Mulia Duta Besar Negara Sahabat, Wakil Ketua DPR, untuk langsung memasuki area pameran untuk melihat koleksi lukisan-lukisan Mahatma Gandhi. Dan kepada seluruh undangan yang hadir secara virtual, kami silakan untuk dapat menyaksikan seluruh koleksi lukisan Mahatma Gandhi yang akan kami tayangkan melalui penayangan video. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. Saya membuat karya saya tentu saja berdasarkan dari Mahatma Gandhi, terutama keempat konsep dari Mahatma Gandhi, yaitu ahimsa, satyagraha, swadesi, dan hartal. Dan gambar Gandhi itu saya kemas dalam satu kemasan hiasan dekoratif penuh bunga, dan kemudian untuk keempat konsep tersebut saya tuliskan dalam aksara India dari berbagai daerah, dan kemudian saya balik
Terima kasih sudah berkunjung. Selamat menikmati pameran. सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव। Dalam pameran ini, konsep karya yang saya gagas berawal dari pandangan saya terhadap sosok Gandhi itu sendiri. Bagi saya, Gandhi adalah sosok besar, bahkan seperti orang suci yang mempengaruhi dunia di abad ini. Dalam salah satu firman Gandhi, saya coba presentasikan melalui simbol metafor yang memvisualkan sosok Gandhi sebagai hati manusia dengan warna-warna yang menggunakan unsur India. Terakhir kata, selamat menikmati pameran online ini, selamat memaknai kebaikan Gandhi, dan terima kasih. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। Muhammad Gandhi menginspirasi dalam karya saya adalah tentang perjuangan Muhammad Gandhi yang penuh dengan kedamaian. Saya mengibaratkan Muhammad Gandhi bagaikan pohon besar yang memberikan perlindungan, kesejahteraan, keamanan, kenyamanan bagi umatnya. Terima kasih. सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे
सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम Dengan senang hati saya ikut merayakan hari ulang tahun Mahatma Gandhi ke-150 tahun. Sosok yang menurut saya sudah ikut mengubah wajah dunia dengan ajarannya yang kita semua tahu, yaitu ahimsa dan satyagraha. Berdasarkan ajarannya inilah saya membuat karya dan juga memberi judul pada karya saya, yaitu ahimsa dan satyagraha, yang artinya gerakan perjuangan rakyat menegakkan keadilan dan kebenaran tanpa kekerasan. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति
प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम ईश्वर mengenal Gandhi sebagai figur kedamaian dunia dalam upaya mengusung dan berjuang bersama segenap rakyatnya tentang harkat dan manusia merdeka dengan cara perdamaian. Kedamaian menjadi utama diusungnya oleh figur-figur tersebut dan mereka kita kenal hari ini adalah selaku pahlawan bangsa. Sekian saudara, selamat menyaksikan presentasi kami berupa ekspresi kesenian secara personal. Kami melihat gejala-gejala tersebut secara kerupaan tentang gambar dan tentang visual yang lain. Kembali ke India setelah mendengar kabar kematian ibunya. Ini Gandhi kembali dari universitasnya atau tempat dia melakukan kegiatannya di London, dan selain itu ia juga berusaha untuk menerapkan hukum di Bombay juga tidak berjalan lancar karena Gandhi merupakan sosok yang tidak pandai berbicara di depan umum. 2 tahun kemudian Gandhi mengembangkan karir dan berkarya di naungan Dada Abdullah & Co di Afrika Selatan. Gandhi tinggal di Afrika Selatan selama 21 tahun.
Dan di Afrika Selatan, Gandhi mulai mengasah ilmu politik dan keterampilan memimpin. Selain itu, Gandhi juga belajar toleransi. Pada saat itu, Gandhi adalah seorang pengacara yang perusahaannya dipimpin oleh jutawan Muslim berkebangsaan India. Walaupun Gandhi pada saat itu hak para penganut Hindu tidak setara, Gandhi belajar untuk berlapang dada atas nama bangsanya. Selain itu, Gandhi juga banyak mendapatkan perlakuan buruk rasisme di sana. Kehidupan di Afrika Selatan mengajari Gandhi banyak hal mengenai diskriminasi. Gandhi percaya bahwa ia mampu membangun jembatan penghubung bagi masyarakat yang berbeda sejarah dan juga agamanya. Keyakinan itu ia bawa sampai ketika ia kembali ke India. Setelah di India, Gandhi juga berperan penting dalam perjuangan HAM di Afrika Selatan. Pada tahun 1894, Gandhi membantu Natal Indian Congress untuk menyatukan suara politik yang membuat Gandhi diserang pada tahun 1897 oleh para demonstran berkulit putih. Kemudian pada tahun 1896, tepatnya pada tanggal 11 September, Gandhi menggelar demonstrasi Satyagraha, di mana Gandhi memprakarsai demonstrasi tanpa kekerasan. Semenjak itu, konsep Satyagraha dikenal luas dan banyak diadopsi oleh bangsa-bangsa lainnya. Setelah berhasil memprakarsai perjuangan HAM di Afrika Selatan, Gandhi kembali ke India pada tahun 1915. Dikenal sebagai seorang nasionalis, teoris, dan organizer, Gandhi bergabung dengan Indian National Congress. Di sana dia bertemu dengan Gopal Krishna Gokhale yang banyak menginspirasi pemikiran Gandhi. Pada tahun 1920, Gandhi mulai mengambil alih kepemimpinan Indian National Congress dan berhasil mengantarkan India pada kemerdekaan mereka 10 tahun kemudian pada tanggal 26 Januari 1930. Walaupun begitu, Inggris masih memiliki kuasa dalam pemerintahan India. Pada akhir 1930, pemerintahan Gandhi menarik dukungan politis kepada pemerintahan Viceroy dengan mendeklarasikan perang terhadap Jerman tanpa persetujuan pemerintahan India. Pemerintahan Gandhi mendesak Inggris untuk memberikan kemerdekaan mutlak bagi India, dan desakan itu berdampak pada pemenjaraan Gandhi dan para cendekia India lainnya. Pada saat yang bersamaan, Muslim League yang bersekutu dengan pemerintahan Inggris menginginkan wilayah terpisah atas kaum Hindu. Pada tahun 1947 Agustus, Inggris membagi India untuk kaum Hindu dan Pakistan untuk kaum Islam, dan semenjak saat itu Pakistan menginginkan kemerdekaan mutlak bagi mereka, namun Gandhi tidak menyetujuinya. Pemirsa, selain kemerdekaan di India, Gandhi juga banyak berperan dalam beberapa peristiwa penting di dunia pada masa itu. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. Saya membuat karya saya tentu saja berdasarkan dari Mahatma Gandhi, terutama keempat konsep dari Mahatma Gandhi, yaitu ahimsa, satyagraha, swadesi, dan hartal. Dan gambar Gandhi itu saya kemas dalam satu kemasan hiasan dekoratif penuh bunga, dan kemudian untuk keempat konsep tersebut saya tuliskan dalam aksara India dari berbagai daerah, dan kemudian saya balik. Terima kasih sudah berkunjung. Selamat menikmati pameran. सबको संग
सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव Dalam pameran ini, konsep karya yang saya gagas berawal dari pandangan saya terhadap sosok Gandhi itu sendiri. Bagi saya, Gandhi adalah sosok besar, bahkan seperti orang suci yang mempengaruhi dunia di abad ini. Dalam salah satu firman Gandhi, saya coba presentasikan melalui simbol metafor yang memvisualkan sosok Gandhi sebagai hati manusia dengan warna-warna yang menggunakan unsur India. Terakhir kata, selamat menikmati pameran online ini, selamat memaknai kebaikan Gandhi, dan terima kasih. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। Muhammad Gandhi menginspirasi dalam karya saya adalah tentang perjuangan Muhammad Gandhi yang penuh dengan kedamaian. Saya mengibaratkan Muhammad Gandhi bagaikan pohon besar yang memberikan perlindungan, kesejahteraan, keamanan, kenyamanan bagi umatnya. Terima kasih. सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम
सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। Dengan senang hati saya ikut merayakan hari ulang tahun Mahatma Gandhi ke-150 tahun. Sosok yang menurut saya sudah ikut mengubah wajah dunia dengan ajarannya yang kita semua tahu, yaitu ahimsa dan satyagraha. Berdasarkan ajarannya inilah saya membuat karya dan juga memberi judul pada karya saya, yaitu ahimsa dan satyagraha, yang artinya gerakan perjuangan rakyat menegakkan keadilan dan kebenaran tanpa kekerasan.